Welcome back to the program. Today we are joined by Pepe Selamat Escobar, datang kembali di journalist program and ini. political analyst. Hari ini kita We will bersama Pepe discuss Escobar, what appears to seorang be jurnalis dan the analis Middle politik, East being untuk thrown membahas into situasi yang a tampaknya massive membuat seluruh conflict. Timur Tengah Thank you terjerumus for ke dalam coming konflik back on. besar. We see now Terima kasih that sudah the US bergabung and lagi. Iran appear at least Sekarang to kita melihat move Amerika towards Serikat dan all-out Iran war. tampaknya Iran sedang is bergerak considering menuju pulling perang out the terbuka. memorandum Iran bahkan of mempertimbangkan understanding. untuk menarik diri Yemen is sepenuhnya dari striking nota Saudi kesepahaman. Arabia, and Yaman menyerang Iran Arab is Saudi. striking Saudi Iran Arabia. tampaknya Might juga also menyerang shut Arab down Saudi. the Yaman Red mungkin Sea. juga akan menutup Laut Merah. Well, Jadi pada the consensus dasarnya, in the whole seluruh region kawasan appears ini to seolah-olah sedang be menuju satu plunged kobaran into api besar. one Dan bahkan big sekarang kita fire. melihat ada Even serangan now dari we see kelompok some pemberontak attacks Irak from terhadap warga Iraqi Kuwait di seberang uprisings perbatasan. against Maksud Kuwait saya, and ini some other side benar-benar of the kelihatannya border of tidak Yemen. baik sama sekali. This is Bagaimana Anda melihat really semua ini? doesn't look Maaf, good. itu banyak hal What do you make sekaligus. of all of Tapi this? Sounds bagaimana like Anda a menilai lot of things at situasinya? once. But Kita bisa bahas how lebih are rinci you nanti. assessing the situation? I'll Glenn, go into the see how tour specifics. caranya dengan gaya diplomatic Glenn, bergrowth. I love your diplomatic shorthand. It does not look good. We could expect Ini this kelihatannya from tidak planet. bagus. Kita bisa memperluas ini ke seluruh It's the planet. best definition of Saya suka hal ini, advice. karena ini adalah gambaran Yes, terbaik it's tentang ke depan. extremely distressing. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Bisa ditebak, tapi kita sudah tahu ini akan terjadi. Karena pada dasarnya, strategi Amerika saat ini adalah mencoba memainkan politik pecah belah terhadap poros perlawanan. Dan jelas, hasilnya justru sebaliknya. Poros perlawanan sekarang semakin terkoordinasi dengan baik, termasuk, misalnya, Irak. Dan kita bisa melihat itu minggu lalu saat upacara pemakaman luar biasa, mungkin yang paling besar dalam Ingajian. Dan itu menyatukan kaum Syiah se-Iran dan di Irak. Uniting Shiites in Iran and in Iraq. So the level of understanding. Jadi tingkat pemahaman, kesedihan, rasa hormat, dan solidaritas nasional yang kita lihat di Najaf dan Karbala, dua tempat yang begitu kita melangkah ke sana, terasa sekali kekuatan spiritualnya. Benar-benar sejalan dengan apa yang kita lihat di Teheran, di Qom, dan di Mashhad. Jumlahnya lebih dari 40 juta orang. Dan ini saya konfirmasi langsung dengan beberapa teman Iran kami, dan semuanya mengatakan hal yang sama. Sekarang ada konsensus nasional, dan itu berpusat pada gagasan, pada konsep, bukan dalam arti sehari-hari tentang pembalasan pada dasarnya. Tidak ada kemungkinan kompromi dengan Iran, Amerika, titik. Dan itulah sebabnya kalau Anda bicara dengan orang Iran pada umumnya tentang MOU atau Memorandum of Understanding, mereka semua bilang tidak. Mereka mencoba memperdaya kami. Dan kesepakatan ini muncul di tingkat paling atas, menurut informasi terbaik yang kami punya. Artinya, ini melibatkan Dewan Keamanan Nasional. Bukan cuma faktor politik, termasuk Presiden Pezeshkian, Arakci, Galibaf, semua tokoh yang sekarang sudah dikenal di seluruh dunia, tapi juga para komandan tertinggi IRGC. Jadi apa yang akan mereka lakukan soal ini? Nah, sekarang mereka, ya, inilah yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang memainkan Trump. Dan jangan main-main dengan orang Persia. Mereka tahu cara menghadapi siapapun. Kalau melihat sejarah dinasti mereka, semua kekaisaran, semua invasi yang pernah mereka alami, bagaimana mereka bisa mengendalikan serangan dan invasi itu? Bagaimana solidaritas nasional mereka bisa menyatu jadi sesuatu yang sangat kuat? Sampai akhirnya mereka justru makin berkuasa. Jadi hal yang paling mengkhawatirkan dari semua ini bagi kita semua yang mengikutinya adalah bahwa tangga eskalasi itu muncul lagi. Ini sesuatu yang sudah kamu, saya, dan banyak orang lain perkirakan akan terjadi. Tapi seberapa jauh ini akan berjalan? Dan setiap hari ada saja unsur baru yang ditambahkan, membuat situasinya makin tidak stabil. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan dengan 100% kepastian bahwa Arab Saudi menyerang Yaman di Bandara Sana'a. Bisa saja itu operasi bendera palsu. Bisa juga serangan dari pihak yang tidak terkendali, atau dari organisasi tertentu, apapun kemungkinannya. Dan pihak Saudi sendiri sangat berhati-hati dalam menanggapinya. Tapi yang sangat menarik adalah, pihak Yaman sebenarnya sudah menunggu hal itu. Beberapa hari sebelumnya, ketika pesawat Mahan mendekati Bandara Internasional Sana'a, yang omong-omong hampir hancur total akibat serangan Israel tahun lalu.
It's where I landed when I went to Yemen last year. Itu tempat saya mendarat waktu saya pergi ke Yaman tahun lalu saat bandara itu masih berfungsi. Dan Yaman Airways waktu itu masih punya 3 pesawat. Ketiga pesawat itu kemudian dibom oleh Israel. Sekarang mereka tidak punya satupun pesawat. Jadi ini adalah langkah Iran untuk memecah blokade yang sudah diberlakukan Arab Saudi terhadap Yaman selama 11 tahun. Ini hal yang sangat besar. Penerbangan pertama Mahan Air ke sana bertujuan menjemput delegasi Yaman untuk dibawa ke Teheran, menghadiri upacara pemakaman yang berkaitan dengan penguburan Ayatollah Khamenei. Lalu ada penerbangan balik dari Teheran ke Sana'a, membawa banyak warga Yaman, termasuk beberapa yang sudah berada di Teheran dan sebagainya. Sekitar 250 orang kurang lebih. Sebuah pesawat Airbus yang terisi penuh sampai batasnya. Dan ketika pesawat Mahan Air mendekati Sana'a, landasan pacu di sana dibom. Jadi pilotnya dalam situasi yang benar-benar ekstrem, orang ini luar biasa, sungguh, melakukan manuver 90 derajat sebelum mendarat dan akhirnya mendarat di Hodeidah. Padahal Hodeidah sebenarnya sudah bukan bandara lagi karena tahun lalu juga dibom oleh Amerika. Dan bisa dibilang berkat semacam campur tangan dari atas, landasan pacu di Hodeidah baru saja selesai diperbaiki beberapa hari yang lalu. Itu yang memungkinkan pesawat Mahan Air mendarat di sana. Jadi belum bisa dipastikan apakah ini benar-benar serangan dari Saudi. Bisa jadi, dan ini penjelasan yang paling mungkin, serangan itu datang dari pemerintah boneka di Aden, pelabuhan di selatan yang didukung oleh Arab Saudi. Masalahnya adalah mereka nggak punya angkatan udara, dan mereka juga nggak punya rudal. Jadi dari mana pesawat dan rudal itu datang? Orang-orang Yaman bilang, mereka menemukan sebuah pangkalan militer di Arab Saudi. Mereka bilang, lihat, jet-jet itu lepas landas dari pangkalan militer ini. Jadi mereka membalas dengan mengebom bandara sipil dan bandara militer. Jadi perbandingannya 2:1. Dan itu luar biasa, Glenn. Kamu ingat kan? Iran butuh waktu hampir 2 bulan untuk membalas 2:1 terhadap serangan Amerika. Orang-orang Yaman cuma butuh 1 hari. Dan semua orang langsung paham pesannya. Kalau kamu ganggu mereka, balasannya bakal 2:1 di mana-mana. Dan jelas sekarang pihak Saudi ketakutan. Mereka nggak tahu gimana cara mengendalikannya. Kalau ini benar-benar inisiatif dari Saudi, berarti mereka menjebak diri sendiri. Jadi dari sisi geopolitik dan geoekonomi, ini benar-benar langkah yang bodoh bagi mereka. Tapi kalau bukan, siapa yang melakukannya? Dan untuk apa? Ya tentu saja kita tahu siapa yang mungkin melakukannya. Pihak-pihak yang biasanya terlibat untuk sekali lagi memecah belah dan menguasai dunia Arab seperti yang selalu mereka lakukan di mana-mana. Jadi ini cuma satu detail di antara banyak hal lain. Hari demi hari kita terus melihat hal-hal seperti ini. Dan selalu ada kesan di latar belakang bahwa pihak Iran memperhatikan semua itu. Dan mereka bilang, ya, kita bisa jalan terus karena kita punya waktu sebanyak yang kita mau. Sedangkan mereka, orang Amerika, tidak punya waktu itu. Saya masih ingat waktu pertama kali kita semua terlibat dalam perang itu. Saat itu ya, bisa dibilang perang besar-besaran. Tapi masih ada beberapa tahap eskalasi yang belum terjadi. Jadi waktu itu orang-orang bertanya-tanya, apakah Yaman akan ikut bertempur atau tidak? Karena kalau iya, dampaknya bakal besar sekali. Terutama kalau Laut Merah ditutup. Laut Merah, ya. Tapi sekarang, memang itulah yang sedang terjadi. Jadi kelihatannya kita mungkin akan melihat eskalasi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Saya ingin tahu, menurut Anda seberapa penting hal ini? Dan juga, apa sebenarnya pandangan Amerika soal ini? Karena sekarang Laut Merah sudah tertutup, dan Amerika katanya kembali memberlakukan blokade di Selat Hormuz. Ya, Trump kelihatannya agak kemana-mana arahnya. Dia bilang, semua kapal harus membayar biaya 20% kepada Amerika Serikat. Siapa yang mau lewat Selat Hormuz? Ini penting bagi Trump, karena dia ingin menegaskan bahwa Iran tidak menguasai wilayah itu. Amerika, menurut kata-katanya, adalah penjaga Selat Hormuz.
Tapi sekarang dia balik lagi dan bilang ya, kita tidak akan menerapkan biaya 20% itu. Maksud saya, bagaimana bisa dari satu hari ke hari berikutnya, di mana konsistensinya? Ini tidak mungkin disengaja, karena untuk apa mengatakan hal itu di hari pertama kalau tidak akan dijalankan di hari kedua? Ini benar-benar aneh. Tapi bagaimana menurut Anda soal penutupan jalur-jalur laut penting ini? Ini kan ibarat pembuluh darah perdagangan internasional. Inilah yang membuat ekonomi global tetap hidup. Jadi, apa sebenarnya yang mereka lakukan di sini? Global economy alive. What are they doing here? Well, when it comes to the President of the United States, Glenn, Jadi begini, kalau kita bicara soal Presiden Amerika Serikat Glenn, dia sendiri nggak bisa mengikuti apa yang terjadi di pikirannya dari satu detik ke detik berikutnya. Dia nggak punya strategi, nggak punya taktik, dia nggak membaca, nggak mau dengar siapapun. Dia sama sekali nggak paham apa yang sebenarnya dia hadapi. Jadi jelas, dari hari ke hari, kita lihat muncul pernyataan-pernyataan yang benar-benar absurd di Truth Social. Dan itu jadi masalah, karena dia mengendalikan siklus berita. Orang-orang di tengah gurun Sahara pun bisa baca, benar-benar semua orang. Lalu pembicaraannya jadi, wah, lihat deh apa yang dia bilang hari ini. Dan itu terus berulang. Dengan begitu dia memanipulasi arus berita di mana-mana. Tapi hampir nggak ada yang benar-benar menyoroti hal yang paling penting, inti persoalannya. Nggak ada taktik, nggak ada strategi, dia terpojok, dia putus asa, dan dia tahu itu. he's desperate, he knows it, and there's no way out. And the only off-ramp... Dan sekarang tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar yang dia punya, yang sebenarnya sudah ditawarkan oleh para mediator yang bekerja siang malam selama berminggu-minggu, adalah nota kesepahaman itu. Dan omong-omong, dia sudah menandatanganinya secara resmi. Tanda tangannya ada di sana. Dia menandatanganinya di Versailles, tidak jauh dari tempat saya sekarang. Nah, itu sudah jelas. Dan sekarang hal itu sedang diakui apa adanya oleh pimpinan Iran, baik sipil maupun militer. Dia sebenarnya hanya sedang mengulur waktu. Masalahnya, sekarang dia tidak bisa lagi mengulur waktu. Karena semua angka tentang cadangan minyak strategis itu, ada banyak sekali proyeksi. Saya misalnya menerima satu laporan beberapa minggu lalu, sekitar 10 hari yang lalu, dan saya menulis kolom tentang itu. Laporan itu pada dasarnya menyebutkan bahwa batas waktu yang sangat ketat untuk Julius Siris Mer besar Ital sepertengahan Edagfus. Dan sekarang kita sudah di pertengahan Juli. We are already in mid-July. And there are some others who are saying this could be between end of July. Dan ada juga beberapa orang yang bilang, ini bisa terjadi antara akhir Juli sampai awal Agustus. Jadi dia sedang berjuang melawan dirinya sendiri, melawan ekonomi Amerika, dan juga melawan ekonomi global pada saat yang sama. Karena dia memang tidak bisa berpikir secara strategis. Dan tentu saja, ada unsur ego yang jelas menjadi dorongan utama bagi Trump. Dia benci dipermalukan. Dan sekarang dia sedang dipermalukan oleh kekalahan strategis yang merupakan akibat dari perang yang dia perintahkan sendiri. Jadi bisa kamu bayangkan, di dalam pikiran seseorang yang secara mental seperti anak 4 tahun, bagaimana rasanya? Dan kamu bisa melihatnya dari ketidakkonsistenannya, dari ledakan amarah kekanak-kanakannya. Seperti yang kamu bilang, sama sekali tidak ada konsistensi. Apapun yang dia tulis, yang dia ucapkan, dan seterusnya. Pamer. Dan tentu saja, amarah. Larry Burry's a lowered blood to step and befreeze in your mouth is etrith. You can feel there's so much rage behind it. He has threatened to exterminate Iran. Dia sudah beberapa kali mengancam akan memusnahkan peradaban Iran, setidaknya 4 atau 5 kali dalam beberapa minggu terakhir. Serius, musnahkan semuanya. Benar-benar semuanya. Lalu ini mau dibawa kemana? Dan semua orang yang berusaha, dan ketika saya bilang semua orang, saya benar-benar maksudkan semua, bukan cuma mediator dari Pakistan, tapi juga dari Qatar, Turki, Mesir, semua, termasuk Oman. Semua yang berusaha mengatakan, oke, kita tidak boleh membiarkan nota kesepahaman itu gagal. Ini kesempatan terakhir. Kalau ini gagal, maka yang terjadi adalah perang total. Dan sekarang kita kembali lagi ke tangga eskalasi berikutnya, yang dipicu olehnya sendiri, dengan menyingkirkan satu-satunya mekanisme yang sebenarnya bisa memberinya jalan keluar yang relatif bermartabat. Kalau saja dia mengikuti poin-poin dasar dari nota kesepahaman 14 poin itu. Tapi tidak, mereka hampir menghancurkan semuanya. No, they broke almost everything. So the Iranians, they are looking at it and they said, what's the point?
Jadi orang-orang Iran melihat situasinya dan mereka bilang apa gunanya? Oke, sekarang kita bisa, dan saat ini komitmennya bersifat dua arah. Kalau mereka melanggar, kita juga akan melanggar. Ini bukan sepihak lagi. Karena itu sekarang ada semacam, ya bisa dibilang kesepakatan di antara para pemimpin tertinggi di Teheran bahwa tidak ada gunanya lagi. Gencatan senjata sudah dilanggar, nota kesepahaman sudah mati, selesai. Kita harus keluar dan jalan sendiri. Tapi ini belum pesan akhir. Kami semua mersenai Fomeritip Nipsok. Tepatnya, seberapa lama lagi Iran akan toleransi serangan Amerika. Dan ini adalah poin yang sangat penting. And this is a key, absolute key point. Because publicly, they have already... Karena secara terbuka mereka sudah menyatakan lewat anggota majelis dan beberapa anggota Dewan Keamanan bahwa kalau ada serangan Amerika lagi, mereka akan keluar dari NPT. Dan kita semua tahu apa artinya kalau itu benar-benar terjadi. Jadi hal ini sudah dibicarakan dan kepemimpinan Iran sudah punya rencana cadangan. Oke, kita keluar dari NPT. Selesai. Dan tidak ada yang bisa dilakukan Amerika soal itu. Jadi ini yang sedang saya dan Larry Johnson coba pastikan paling lambat besok atau akhir minggu ini. Situasinya rumit. Orang yang memberi kami informasi ini adalah seseorang dari lingkaran dalam pemimpin, Mustafa Khamenei. Itu sebabnya hal ini sangat-sangat penting. Tapi dia menyampaikan lewat perantara bahwa kami tidak boleh mempublikasikannya sebagai fakta. Ini masih dalam pertimbangan. You should not publish this as a fact. This is being considered. But it's already in itself a bombshell, right? Tapi ini sendiri sudah jadi berita besar, kan? Dan tentu saja bisa jadi kabar ini sudah bocor ke Mar-a-Lago dan Washington. Jadi bisa kamu bayangkan kalau itu benar terjadi, Glenn. Faktanya, seluruh cerita fiksi yang selama ini coba dijual Amerika, baik di dalam negeri maupun ke seluruh dunia, soal program nuklir Iran akan runtuh total. Kita semua tahu alasan sebenarnya dari perang itu. Apalagi sejak awal perang sudah berjalan buruk, pengendalian jalur minyak, yang sekarang sudah mereka kehilangan. Amerika Serikat tidak akan pernah bisa menguasai Selat Hormuz lagi. Itulah sebenarnya bom nuklir Iran. Mereka bahkan tidak butuh program nuklir. Mereka sudah punya bom nuklir, yaitu kendali atas Hormuz. Dan hal itulah yang membuat Presiden Amerika Serikat yang berusia 4 tahun itu makin putus asa. Semua ini akibat ulahnya sendiri. He brought this on himself. Ini masalah yang sama lagi. Saya tahu awalnya ini dimulai sebagai perang untuk menggulingkan pemerintahan Iran, untuk menghancurkan Iran, atau setidaknya memasang pemerintahan boneka seperti yang terjadi di Libya atau Suriah. Tapi sekarang semuanya sudah berubah secara mendasar. Seperti yang Anda bilang, sekarang ini siapa yang bisa menguasai jalur air penting itu, Selat Hormuz? Dan sebetulnya bisa saja ada situasi yang saling menguntungkan kalau ada upaya diplomatik untuk membentuk semacam badan administratif. Tapi, menurut saya, dari kesan yang saya tangkap dari Iran belakangan ini, mereka merasa diplomasi sudah tidak mungkin lagi. Karena, ya, pada dasarnya mereka berhadapan dengan orang-orang yang mereka anggap biadab. Dan saya tidak menggunakan kata itu sembarangan. Maksud saya adalah lawan mereka. Mereka melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil. Mereka pada dasarnya mendukung genosida yang jahat di Gaza. Seperti yang Anda bilang, mereka secara rutin mengancam akan memusnahkan sebuah negara dengan 93 juta penduduk. Ini perilaku yang sangat ekstrem. Dan pada saat yang sama, tidak ada kemungkinan untuk benar-benar berbicara atau melakukan diplomasi. Maksud saya, mereka pernah membuat kesepakatan diplomatik. Mereka punya JCPOA, tapi pihak Amerika tidak menjalankan kewajibannya. Lalu mereka mundur. Setelah itu, terjadi 2 perang dalam waktu sekitar 6 bulan, di mana seharusnya mereka menutup kesepakatan. Tapi ternyata, mereka hanya memanfaatkannya untuk menipu pihak Iran, membuat mereka lengah supaya bisa melakukan serangan mendadak. Sekarang, mereka sudah punya nota kesepahaman itu. Tapi bahkan saat ditandatangani, Trump bilang itu bukan soal ganti rugi. Dan dia malah mengancam akan menyerang mereka lagi. Semua hal itu sudah melanggar isi nota kesepahaman, bahkan saat dia menandatanganinya.
Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, hal seperti ini juga terlihat dalam perang dengan Rusia. Tahun 2014, kita lihat negara-negara Eropa sepakat membentuk pemerintahan persatuan. Tapi hanya beberapa jam kemudian, mereka meninggalkan kesepakatan itu dan menjatuhkan pemerintahannya. Lalu mereka menandatangani perjanjian Minsk, yang sebenarnya cuma upaya untuk membeli waktu. Sekarang mereka bicara soal gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Mereka bahkan sudah membicarakannya secara terbuka di antara mereka sendiri. Ya, sekarang mereka bisa memasok kembali Ukraina dengan rudal. Mereka bisa membangun kekuatan militernya lagi. Mereka bisa memindahkan pasukan NATO ke Ukraina. Jadi, tidak ada yang benar-benar mencari perdamaian. Diplomasi selalu terasa seperti permainan saja. Sekarang kita melihat kekejaman di tingkat yang sama sekali baru. Diplomasi sudah mati. Tentu saja, Tiongkok pasti juga memperhatikan hal ini. Dan mungkin sampai pada kesimpulan bahwa mulai sekarang, yang kuatlah yang benar. Tidak ada hukum internasional, tidak ada aturan, tidak ada diplomasi, tidak ada kesepakatan yang bisa benar-benar menetapkan aturan tentang bagaimana negara-negara berinteraksi. Ini sangat berbahaya dan sulit membayangkan seperti apa dunia setelah perang ini berakhir. Tapi kalau begitu, apakah kita melihat ada jalan keluar di sini? Maksud saya bukan dengan Amerika, karena toh nggak ada yang bakal percaya dengan apapun yang mereka tanda tangani. Saya rasa semua orang yang melihat waktu mereka menandatangani nota kesepahaman itu lalu membacanya, sudah tahu kalau Amerika menjalankannya. Mereka nggak akan membayar $300 miliar. Mereka juga nggak akan mencabut sanksi. Mereka nggak akan, mengakhiri sanksi dan mencairkan semua aset Iran. Maksud saya, itu omong kosong. Tapi, apakah ada kesepakatan lain yang menurut Anda masih mungkin? Misalnya, apakah Oman dan Iran bisa mencapai kesepakatan setelah perang ini? Atau mereka harus melepaskan diri dulu dari kendali Amerika Serikat? Ya, bisa dibilang tidak ada kesepakatan besar yang menyeluruh. Itu memang mustahil karena akan melibatkan Amerika Serikat. Dan kita berdua sepakat, seperti yang dikatakan teman baik kita Sergei Lavrov, bahwa Amerika Serikat itu tidak mampu membuat kesepakatan. Mereka sudah membuktikannya berkali-kali. Tapi di Asia Barat situasinya berbeda. Karena di sana, para pemain utama memang menginginkan semacam pengaturan baru. Masalahnya adalah bagaimana mereka akan berurusan dengan pihak Amerika. Contohnya, Pakistan ikut terlibat dalam upaya mediasi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah soal keamanan mereka sendiri, dari Asia Selatan sampai Asia Barat. Dan juga karena ada kemungkinan mereka bisa menjadi penyedia payung keamanan baru di kawasan itu, berkat fakta militer yang sudah mereka miliki dengan Arab Saudi. Jadi misalnya, beberapa minggu lalu Munir pergi ke Riyadh untuk memperkuat kembali fakta militer mereka. Intinya, dia menyampaikan langsung ke MBS, kalau Anda sedang mencari arsitektur keamanan baru di Asia Barat, kami adalah orang yang tepat. Dan Anda tahu itu. Nah, bagaimana mereka bisa mewujudkannya? Tentu saja sebelum mengatakan itu ke MBS, mereka harus bicara dulu dengan pihak Iran. Pertama, karena mereka berperan sebagai perantara antara Iran dan Amerika. Kedua, karena hubungan antara pimpinan tertinggi di Islamabad dan Teheran sangat-sangat baik. Contohnya ketika Munir pergi ke Teheran, dia bisa berbicara langsung, tatap muka dengan pemimpin Mustafa Khamenei. Sangat sedikit orang dimanapun, bahkan dari dalam Iran sendiri, yang bisa melakukan itu. Dan soal peran Pakistan, dalam seluruh drama ala Swiss itu, Pakistan menawarkan jaminan keamanan bagi pihak Iran. Larry dan saya sudah melaporkan hal itu secara rinci. Dan informasi yang kami dapat dari orang-orang di meja perundingan, termasuk para mediator, adalah begini. Semua pihak sebenarnya ingin ada semacam kesepakatan, apapun bentuknya. Masalahnya tentu saja, bagaimana meyakinkan Trump bahwa kesepakatan itu menguntungkan dirinya, mengingat sifatnya yang sangat narsistik dan megalomania. Jadi, kalau tidak ada kesepakatan dengan pihak Amerika,
sangat mungkin akan muncul kesepakatan baru dalam bentuk arsitektur keamanan yang berbeda. Dengan Pakistan sebagai koordinatornya, Arab Saudi dan Qatar bisa ikut bergabung dan mungkin nanti beberapa anggota GCC lainnya. Uni Emirat Arab masih jadi masalah besar. Para mediator misalnya mengatakan kepada kami bahwa dengan UAE, kesepakatan itu akan terjadi, tapi butuh waktu setidaknya beberapa bulan untuk meyakinkan mereka bahwa inilah arah sejarah yang sedang berjalan. Dan tentu saja Turki mendukung hal itu. Sangat-sangat penting. Mesir juga diadari di Sembara Perumunan tersebut. Ini mencoba seperti itu. So this is a possibility, and all these players involved in Dan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi ini, ya inilah yang mereka inginkan. Semua orang tahu apa konsekuensinya, kemarahan Amerika yang akan bangkit lagi. Tapi apa yang akan dilakukan Amerika? Mengebom Riyadh? Ya, bisa saja. Tidak ada yang mustahil kalau kita bicara tentang Trump dan CENTCOM saat ini. Tapi semua itu tergantung pada bagaimana Arab Saudi akan bermanuver. Sekarang, kalau kita kembali ke awal pembicaraan kita, ada konflik Saudi-Yaman yang muncul lagi. Masalah besar yang kembali ke permukaan di tengah semua ini. Dan itu hal terakhir yang dibutuhkan Saudi saat ini. Karena itulah sebagian dari kami berpikir, ini pasti operasi bendera palsu, karena bertentangan dengan kepentingan Saudi untuk menyerang Yaman sekarang. Mereka tahu, Yaman punya rudal yang benar-benar berarti. Mereka bisa menutup Bab al-Mandeb, menyerang pipa Yanbu, memblokir Laut Merah, apapun bisa mereka lakukan. They can block the Red Sea, you name it. So why do it now? It makes absolutely no sense. Jadi kenapa dilakukan sekarang? Sama sekali nggak masuk akal. Jelas banget narasi versi Amerika yang sering kita lihat di laporan-laporan IDF atau Mossad yang menyamar jadi jurnalisme di IS adalah bahwa MBS ditekan oleh Trump atau sebaliknya. Katanya MBS menelepon Trump dan bilang, lihat, ada masalah di Yaman. Apakah saya boleh mengebom bandara mereka? Itu benar-benar konyol. Jadi sampai sekarang kita belum tahu asal mula pengeboman bandara Sana'a ini, karena hal itu membalikkan seluruh situasi lagi dan justru merugikan kepentingan Saudi. Sama sekali nggak masuk akal kan? Apalagi kalau kita ingat sejak awal Saudi adalah bagian dari blok GCC yang sebenarnya ingin mencari semacam jalan damai dengan Iran. Kamu ingat, Glenn, pertemuan pertama di Islamabad, jauh sebelum pertemuan resmi di Islamabad, yang dihadiri fans dari Barat dan Ghalibaf dari Teheran. Itu awalnya melibatkan Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Dari situlah semuanya dimulai. Lalu tentu saja Pakistan pergi ke Tiongkok. Mereka berbicara dengan Wang Yi. Dan Wang Yi bilang, dengar, kalian harus melakukan yang lebih baik dari ini. Dari situ lahirlah pertemuan Islamabad versi 1. Tatap muka, atau hampir tatap muka, karena sebenarnya mereka tidak pernah benar-benar berbicara satu sama lain. Jadi Arab Saudi sudah terlibat sejak awal dalam katakanlah proses perdamaian dan nota kesepahaman itu. Lalu kenapa mereka tiba-tiba menghancurkannya dengan menyerang Yaman begitu saja? Aneh. Apakah punya teori tentang itu? Itu sebagaimana menafsirkannya? Saya nggak tahu. Sulit untuk melihat kenapa itu masuk akal. Maksud saya begini, kalau orang lihat peta Timur Tengah, mereka lihat Arab Saudi yang besar sekali dan Yaman yang kecil di bawahnya. Tapi ya, itu sebenarnya nggak berarti apa-apa. Pertama-tama Arab Saudi, kalau nggak salah, penduduknya sekitar 38 juta. Yaman lebih dari 40 juta. Jadi sebenarnya penduduk Yaman lebih banyak. Tapi di Arab Saudi juga, sekitar 40% penduduknya adalah warga asing. Mereka mereka orang-orang yang bisa pergi kalau situasinya jadi terlalu tidak stabil. Jadi sebenarnya penduduk asli Saudi itu sekitar 23 juta. Sementara Yaman punya hampir 2 kali lipat jumlah penduduk, dan mereka juga punya populasi yang sangat muda. Mereka juga sudah dibantai sejak sekitar tahun 2015. Jadi mereka sudah terbiasa berperang, sudah terlatih, mereka siap. Dan seperti yang kamu bilang, ini memang nggak masuk akal buat Arab Saudi, karena semua fasilitas energi mereka, atau setidaknya banyak di antaranya,
ada dalam jangkauan drone dari Yaman. Mereka juga bisa menutup Laut Merah. Maksud saya, kalau kamu Arab Saudi, kamu bisa lewat Selat Hormuz atau Laut Merah. Tapi kalau kamu bermusuhan dengan kedua pihak dan kedua jalur laut itu ditutup, ya, kamu bisa kehilangan ladang energi dan jalur utama untuk menjual minyakmu bisa terhenti. Jadi, ya, semua ini memang nggak masuk akal. I mean, none of this makes much sense. I don't know why they would go all in. Saya nggak tahu kenapa mereka mau habis-habisan dalam perang ini. Tapi ya, memang aneh. Tapi benar juga, konflik ini sekarang meluas jauh lebih besar. Bukan cuma antara Yaman dan Arab Saudi. Seperti yang saya bilang, seluruh kawasan sedang terbakar. Dalam 24 jam terakhir saja, kita lihat Kuwait diserang. Qatar, Bahrain, Yordania juga. Maksud saya, yang kita lihat sekarang itu sistem rudal dihancurkan, radar, pusat kendali drone, semuanya. Serangan Iran kali ini cukup besar skalanya. Jadi menurut Anda, gimana perkembangan di medan perang itu? Karena kalau Amerika Serikat memutuskan, oke, ini sudah keterlaluan, mari kembali ke jalur diplomasi, saya sulit membayangkan kenapa Iran mau menerima itu. I can't imagine why the Iranians would accept this. They know what diplomacy means. It means, the Americans Mereka tahu string them apa along. arti diplomasi. Artinya, Amerika hanya mempermainkan mereka. Mereka membangun lagi beberapa rudal, bersiap untuk serangan berikutnya. Sepertinya para pihak garis keras di Iran terbukti benar. Tidak akan ada perdamaian. Semua diplomasi hanyalah tipuan, cara untuk menipu Iran supaya Amerika bisa mengatur ulang posisi dan menyerang lagi dari titik yang lebih menguntungkan. Saya cuman, bagaimana menurut Anda apa perang ini bisa meluas? Karena maaf, ada banyak pertanyaan di sini. Tapi sekali lagi, kita lihat Arab Saudi, kita lihat Yaman. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang ada pertempuran antara beberapa milisi Irak di perbatasan Kuwait. Saya dengar orang seperti Marandi bilang, di akhir perang ini, Kuwait mungkin tidak akan menjadi negara merdeka lagi. Kuwait might not be an independent country anymore. A lot of things. It's more nuestro de nuevo Iraq. Yeah, I'm just wondering how Ya, saya cuma ingin tahu, menurut Anda bagaimana melihat hal itu? Sekali lagi, kita nggak punya bola kristal. Terlalu banyak faktor yang bisa berubah, jadi sulit buat bikin prediksi yang pasti. Tapi kita memang melihat ada beberapa pergerakan atau arah yang mungkin diambil oleh kawasan ini saat ini. region could shape by now. Well, what's striking, Glenn, is how realistic. Yang menarik, Glenn, adalah betapa realistisnya para petinggi Iran. Di media Amerika seperti biasa banyak putaran narasi yang bilang ada perpecahan di tingkat atas. Itu omong kosong. Kami bisa pastikan lagi hal itu lewat teman dan sumber kami di Iran. Tidak ada perpecahan. Ada dua arah utama. Pertama, jalur negosiasi diplomatik yang sedang berlangsung, di mana kita menemukan nama-nama seperti Pesachkin, Galiba, dan Farakshi. Lalu tentu saja jalur Korps Garda Revolusi Islam, termasuk para komandan lama yang keras dan juga generasi barunya. Kesepakatan di antara mereka berpusat pada sosok Mustafa Khamenei. Dan justru itu yang membuat semuanya makin menarik, karena dia adalah pemimpin yang tak terlihat. And that makes it even more intriguing because he's the invisible leader. And that's extraordinary because he's commanding. Dan itu luar biasa, karena dia bisa menarik perhatian dan dihormati di seluruh Iran, justru dengan tetap tidak terlihat. By remaining Semua komunikasi hanya lewat beberapa pernyataan, pesan internal, dan beberapa forum tempat kami berbicara. Semuanya dilakukan secara langsung, tatap muka. Kalau ada sesuatu yang sampai ke dia, misalnya soal nota kesepahaman itu, biasanya baru beberapa hari atau minggu kemudian kami tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya punya contoh yang sangat jelas. Kami baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa sejak awal, soal nota kesepahaman itu, dia sudah bilang, tidak, saya tidak setuju. Tapi dia menunda keputusan itu dan menyerahkannya ke Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Dewan itu punya 13 anggota. 2 atau 3 di antaranya bisa dibilang reformis atau lebih liberal atau apapun istilahnya. Tapi sebagian besar dari mereka adalah kelompok garis keras. more liberal or whatever. Most of them are hardline. So Mustafa basically told them, look, if you reach a Jadi pada dasarnya Mustafa bilang ke mereka begini,
Kalau kalian bisa mencapai mayoritas yang kuat, mungkin dia berpikir sekitar 10-2, 11-3, semacam itu. Oke, saya kasih lampu hijau untuk jalan dengan MOU. Tapi keputusan itu bukan datang dari dia sejak awal. Sejak awal dia berpikir sama seperti ayahnya dulu, bahwa mustahil ada bentuk kesepakatan apapun dengan pihak Barat. Dan ternyata dia terbukti benar lagi. Ini misalnya, hal yang tidak ada seorang pun tahu di awal, kami baru tahu beberapa hari yang lalu. Jadi dia benar-benar pegang kendali penuh. Dan orang-orang yang bisa kami hubungi, yang memberi kami informasi, saya dan Larry, beberapa di antara mereka punya akses langsung ke lingkaran dalam Mostafa. Mereka bilang, dia mengendalikan semuanya sepenuhnya. Jadi ya, dialah yang memutuskan. Dan yang sangat penting sekarang, era Mostafa resmi dimulai hari Jumat lalu. The Moshtaba era started on Friday. Thursday was the burial of Ayatollah Khamenei. Hari Kamis adalah pemakaman Ayatollah Khamenei. Jadi bisa dibilang mandatnya yang sepenuhnya sah, tanpa bayang-bayang ayahnya lagi, baru benar-benar dimulai hari Jumat lalu. Karena itu, dia akan langsung meninggalkan jejaknya sendiri. Dan dia punya konsensus. Konsensus itu ada di sisi diplomatik dan politik, juga di sisi militer, yaitu IRGC. Dari orang-orang yang punya akses ke lingkaran dalamnya. Kita mendapat kesan, meskipun tidak bisa dikatakan 100% pasti, seolah-olah kepemimpinan di Iran sedang bertaruh bahwa Trump sekarang begitu terpojok, sehingga cepat atau lambat dia akan terpaksa kembali ke meja perundingan. Tapi Iran ingin menetapkan dulu syarat-syarat untuk kembalinya ke meja perundingan itu. Amerika akan harus membayar harga. Kita masih belum tahu seperti apa harga itu. Bisa jadi kehancuran total semua pangkalan Amerika di Asia Barat, mungkin itu harganya. Atau penderitaan ekonomi yang lebih parah, karena ini bisa diatur dengan koordinasi erat bersama pimpinan Ansar Allah di Sana'a. Oke, blokir Bab el-Mandeb dan blokir Arab Saudi. Selesai dalam hal pasokan minyak yang mengalir ke... Dan sebenarnya, salah satu pemimpin Ansar Allah secara terbuka, saya kira 2 hari lalu, mengatakan apa yang bisa terjadi kalau kita lakukan itu. Ya, harga minyak bisa jadi 150, 200, batasnya langit benar-benar tanpa batas. Dan itu berarti runtuhnya ekonomi global. Nggak ada keraguan soal itu. Jadi, mereka belum mau memainkan kartu ini sekarang, tapi mereka bisa. They don't want to play this card yet, but they can. So the American plan, which was to divide... Jadi rencana Amerika, yang tujuannya adalah memecah dan menguasai poros perlawanan, justru membuat poros perlawanan itu semakin solid. Sementara itu, Hizbullah terus saja menghajar pasukan IDF di Lebanon. Milisi Irak juga sudah naik ke level berikutnya. Nah, di situ masalahnya. Amerika sekarang terisolasi, terpisah dari blok itu. Mereka mau memblokade apa lagi? Mari kita lihat bagaimana versi blokade 2.0 ini akan berjalan. Dan tentu saja, dampaknya terhadap ekonomi global bakal lebih parah lagi. Karena Iran sudah bilang, tidak ada yang boleh melintas di Selat Hormuz kecuali lewat otoritas Teluk Persia kami, bekerja sama dengan Angkatan Laut RJC, dan hanya di perairan teritorial kami. Di luar itu, dilarang keras. Jadi bagaimana Amerika mau ikut campur? Mereka tidak bisa. How the Americans are going to interfere? They can't. Yeah, I would think, we'll assume that if the... Saya berasumsi, kalau Amerika dipaksa kembali ke meja perundingan, Iran pasti akan menuntut semacam buy-in. Maksudnya misalnya, Amerika harus melepaskan semua aset Iran hanya sebagai harga awal untuk bisa duduk dan berbicara. Karena kalau tidak, ya tidak bisa terus bolak-balik seperti ini. Dan mereka juga sangat terbuka soal itu. Maksud saya, JD Vance sempat berkomentar bahwa, ya, nota kesepahaman itu bagus. Kita membuka kembali selat, minyak mulai mengalir lagi ke pasar yang sebelumnya kekurangan pasokan. Jadi mereka cukup terbuka bahwa tujuannya bukan untuk perdamaian. Ini hanya untuk membeli waktu. Jadi kesan saya terhadap pihak Iran, mereka tidak akan membiarkan Amerika mengendalikan eskalasi ini, menentukan kapan perang dimulai, kapan jeda diambil, kapan kembali menyerang, dan seberapa intens perang itu dijalankan. At what intensity should the war be fought? I mean, this is a lot of
Maksud saya begini, orang Amerika itu nggak bisa berperang dalam semua kondisi. Jadi aneh sekali kalau Iran membiarkan Amerika punya kemewahan untuk memilih bagaimana perang dijalankan, sesuai dengan apa yang paling menguntungkan mereka. Tapi hal ini pasti juga bikin frustrasi bagi Amerika. Karena, seperti yang kita tahu, strategi utama bagi kekuatan maritim, baik dulu Inggris maupun kemudian Amerika Serikat, selalu adalah menguasai jalur perairan utama. Jalur perairan utama ya. Jadi ketika mereka ingin menahan Rusia, mereka bergerak ke Laut Baltik, yang mereka lakukan dengan memperluas NATO. Mereka menguasai Laut Hitam, memblokir wilayah itu. Dan itulah sebabnya NATO memicu perang di Ukraina untuk mengusir Rusia dari Crimea. Lalu tentu saja, di Kutub Utara, untuk memutus akses Rusia di sana. Inilah sebabnya, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membentuk 2 rantai pulau untuk memblokade Tiongkok. Dan tiba-tiba muncul koridor laut ini, Selat Hormuz, yang berada di bawah kendali Iran. Amerika, seperti yang kita tahu, tidak terlalu memandang tinggi Iran. Bagi mereka, gagasan bahwa Iran bisa mengalahkan Amerika itu sangat memalukan. Karena dalam pandangan mereka, merekalah yang beradab. Merekalah kekuatan super, sementara Iran. Menarik sekali hal ini terjadi. Hemat saya, dari Rusia sampai Tiongkok, bahkan di Iran sendiri, banyak cukup terkejut dengan bagaimana semua ini berkembang. Benar-benar luar biasa. Glenn, bisa kamu bayangkan sebuah negara dengan kekuatan menengah yang sudah kena sanksi selama 47 tahun, berhasil memberikan kekalahan strategis pada armada terbesar dalam sejarah, hanya dalam waktu sedikit lebih dari 2 bulan. Siapa yang bisa membayangkan hal itu beberapa bulan yang lalu? Dan sekarang kita memang ada di titik itu. Jadi tidak heran secara psikologis bagi mereka ini sulit diterima. Mereka bahkan tidak benar-benar paham apa yang terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan sekarang, situasinya hampir tidak bisa dibalik. Karena mulai sekarang, Selat Hormuz adalah titik kendali Iran. Titik. Dan yang lebih parah lagi, ini adalah kekalahan bagi petrodollar. Perang ini juga soal menguasai jalur minyak yang sangat penting dan memaksakan sistem petrodollar. Karena kalau terjadi pergantian rezim di Iran setelah itu, mereka akan kembali ke petrodollar. Jadi mereka kalah di semua lini. Kalah secara geopolitik, militer, dan geoekonomi. Itu terlalu berat buat mereka. Trauma yang mereka alami luar biasa besar. Mereka sama sekali nggak bisa menghadapinya. Dan saya bahkan belum bicara soal Trump. Trump itu cuma utusan rendahan. Seperti pernik kecil, surcopet, yang saya maksud adalah elit Amerika. Sedikit herring seperti kewagilan. No wonder they are catatonic. Ya, itu yang saya maksud. Situasinya sulit, karena mereka ada di posisi yang nggak bisa menang secara militer, tapi juga nggak bisa hidup dengan perdamaian yang dipaksakan kepada mereka. Itu seperti surat kematian bagi Kekaisaran Amerika. Jadi, ini memang masa yang menarik. Tapi saya mau tanya satu hal terakhir, soal obsesi baru di Washington, bahwa orang Iran akan membunuh Trump. Saya sendiri nggak yakin, apakah ini cuma paranoia atau memang nyata. Tapi satu hal yang pasti, kalau ini memang nyata, ya Amerika sendiri yang ikut menormalkan. Maksud saya, cara mereka membunuh pemimpin asing, menculik pemimpin asing. Untuk saat ini, mereka menyarankan seolah-olah para pemimpin mereka itu tidak bisa disentuh, tidak boleh disakiti. Menurut saya, itu perkembangan yang benar-benar mengerikan ketika para pemimpin politik menjadi sasaran dan dibunuh. Tapi begitulah cara Amerika menilai keberhasilan di Iran. Lihat, kami membunuh semua pemimpin mereka. Ini perkembangan yang sangat berbahaya. Tapi tentu saja, bisa saja hal ini berbalik. Sekarang orang Iran melihat hal yang sama dan berpikir, ya sudah, kami harus membalas, kami akan membunuh pemimpin politik kalian. Tapi sekali lagi, saya sendiri tidak yakin apakah ini benar-benar terjadi. Nah, itu yang ingin saya tanyakan ke Anda. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Jadi begini, ada cara membaca yang bersifat metafisik, spiritual, atau religius.
Tapi ada juga cara membaca yang lebih sederhana, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, orang Amerika sudah menormalkan pembunuhan politik, orang Amerika dan juga Israel. Jadi memang seperti yang kamu bilang, ini berbahaya dan menakutkan. Faktanya, ini bagian dari sistem internasional tanpa aturan. Benar-benar tanpa aturan, penuh kekacauan. Bisa dibilang begini, dulu ada tatanan internasional berbasis aturan, yang bisa kita ubah kapanpun kita mau. Sekarang yang ada hanyalah kekacauan total, dan di dalamnya termasuk pembunuhan politik. Dan hal itu sudah sepenuhnya dianggap normal di berbagai kalangan. Bahkan dijual oleh media arus utama Barat, seolah-olah itu hal yang wajar. Cara berpikir orang Iran yang dibentuk oleh pemahaman dan teologi spiritual Syiah sangat dipengaruhi oleh gagasan tentang balas dendam. Beberapa hari terakhir saya berbicara dengan orang-orang di Iran dan mereka bilang sekarang ada kesepakatan luas di masyarakat Iran bahwa kita perlu membalas. Tapi ini sebenarnya pembahasan yang sangat besar, bersifat filosofis, bisa makan waktu bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Tapi gagasan itu ada. Suatu hari nanti, kita akan membalas kepada mereka yang telah berbuat salah pada kita. Dan orang ini, entah dia masih hidup beberapa tahun lagi atau tidak, dia telah membunuh para pemimpin kita. Dia membunuh pemimpin tertinggi kita. Jadi jelas, harus ada pembalasan. Sekali lagi, ini bisa berlangsung sangat lama. So, once again, this could take forever. Or this could be, let's say, if Atau bisa juga begini, kalau kita ambil jalur ala Hollywood atau Netflix, misalnya melatih pasukan komando di suatu tempat. Enggak, orang Iran enggak melakukan hal seperti itu. Tapi hal itu pasti ada di benaknya. Dia tahu ada hukuman mati yang dijatuhkan padanya. Jadi ini akan membuatnya, kalau dia sudah kebingungan, Glenn, bisa dibayangkan bagaimana keadaannya mulai sekarang. Dan itu membawa kita ke soal kecelakaan. Mungkin suatu hari nanti akan ada rudal penyakit mendadak yang menimpanya. Siapa tahu? Sama seperti yang terjadi di Kiev, ketika seorang pengasut perang tiba-tiba saja lenyap dari satu hari ke hari berikutnya. Jadi apapun bisa terjadi. Tapi bagi orang Iran, ini adalah perjuangan jangka panjang dan soal keadilan. Dan agar keadilan benar-benar terwujud, harus ada pembalasan. Kami telah diperlakukan tidak adil. Demarbray walot great bears dies that wak seding gamix and tun sedili. according to when we decide to do it. Yeah, I was gonna say, of all countries, for Ya, the US, saya tadi mau bilang, dari semua negara yang mungkin diajak Amerika Serikat berperang, Iran mungkin bisa jadi yang paling buruk. Maksud saya, ada banyak alasan, seperti yang tadi Anda sebutkan. Sekarang, bukan cuma karena ini negara dengan sekitar 93 juta penduduk yang sudah mempersiapkan diri untuk perang, tapi juga karena mereka punya garis pantai yang sangat panjang dan pegunungan besar, bisa dibilang negaranya dibangun seperti benteng. Dan juga, seperti yang Anda singgung tadi, ada budaya syahid di kalangan Syiah, di mana mereka menghormati orang-orang yang mengorbankan diri dalam pertempuran. Semua hal ini harus diperhitungkan. Dan satu hal lagi yang sering diabaikan, terutama oleh media Barat, adalah kenyataan bahwa orang Iran melihat ini sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri. Artinya kalau mereka kalah, mereka akan berakhir seperti Suriah. Mereka akan berakhir seperti Libya. They will end up like Syria. They will end up like Libya. They will be destroyed. So they have Mereka akan hancur. But if they can win, Jadi mereka punya segalanya untuk dipertaruhkan. put Iran on Tapi kalau mereka bisa menang, pada dasarnya Iran akan jadi kekuatan utama di kawasan. Mereka bisa lepas dari sanksi yang ada. Negara-negara di sekitar harus menyesuaikan diri dan memberi ruang bagi Iran. Iran bisa menegaskan keamanannya sendiri juga pembangunan ekonominya. Intinya, ini soal kehilangan segalanya atau memenangkan segalanya. Itulah alasan besar kenapa mereka rela menanggung penderitaan apapun demi melawan Amerika dan membangun kemampuan mereka. Ini benar-benar luar biasa absurd bahwa Amerika Serikat bahkan memulai perang ini. Dan kenyataannya, sekarang tujuan utama Amerika adalah membuka Selat Hormuz yang sebenarnya sudah terbuka sebelum perang, menunjukkan betapa parahnya bencana ini. Tapi ya, tidak akan ada pengakuan soal itu, terutama dari Trump. There can't be an admission of this, especially for Trump. I mean, he's the strong man, but
Maksud saya, dia memang orang kuatnya. Tapi ya, ini benar-benar kekacauan yang mereka buat sendiri. Dan saya terus teringat waktu mereka mulai mengebom Iran dulu. Saat itu, semua narasi media fokusnya ke hal-hal seperti, oh mereka sedang membebaskan rakyat Iran. Ya, mungkin ada korban, tapi setidaknya rezimnya tumbang, dan perempuan akan turun ke jalan bebas. Katanya, rakyat akan berbondong-bondong menggulingkan pemerintahnya, bersorak sambil melambaikan bendera Amerika, dan sebagainya. Betapa konyolnya itu. Tapi hampir semua media besar mendorong narasi bodoh yang sama. Maksud saya, ini selalu terjadi. Setiap kali kita ulangi hal yang sama. Berapa banyak perang tanpa akhir lagi yang mau kita mulai. Dan sekarang kita mau melawan Iran, Rusia, Tiongkok. Ini benar-benar seperti bunuh diri. Sangat menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. No, it's very depressing. Very depressing. It's very depressing. I agree with you completely. And Ini sangat menyedihkan. Saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Dan sekali lagi, kalau kita tidak mempelajari sejarah, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang kita punya pemerintahan yang diisi oleh orang-orang oportunis rendahan, orang-orang yang tidak berpendidikan, yang tidak pernah mempelajari sejarah Kekaisaran Persia, dan banyak contoh lainnya. Mereka seharusnya tahu bahwa bangsa Persia selalu berhasil menangkis setiap serangan yang diarahkan kepada mereka, dan justru keluar lebih kaya, lebih kuat, dan lebih solid. Itu adalah ciri khas dari negara dengan peradaban tinggi. Hal yang sama juga terjadi dengan Rusia. Eropa masih belum belajar dari pengalaman selama 300 tahun mencoba menaklukkan Rusia. Mereka akan harus belajar lagi di abad 21 ini. Ini adalah kisah yang sudah lama kami ikuti dengan cermat. Jadi begitulah. Sekali lagi, prijs pembalit is menolak voor het nieuwe de moller en battlebrand is het trouwt. You're brown for membaur morutal scaring. It's a year now and the job it beprook. they are already paying a heavy price for it. It's going to be much worse. Well, Pepe, thank Baik, you so Pepe, much. terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Hair Simbak Pinas yang panas ini untuk berbincang dengan Kay selama 1 jam. Terima kasih, Glenn Deason. Thank you, Glenn. It was always a pleasure. Selalu menegaun berbicara dengan Anda. Betul sekali. Terima kasih. Dan ini was berharap Fordlin tuat kini Knox, Spurt stalks ngapos ke dari theme. Tuat seperti berat terjadi sebanding tertombong, ya? They're not around the corner, are they?